Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba Allah yang maksum. Ia sudah sempurna dan dijaga. Tapi ternyata tak semua doa yang Rasul pinta Allah kabulkan. Saat Rasulullah SAW masih hidup, banyak sahabat yang datang minta didoakan. Banyak hal yang Rasulullah panjatkan dalam doanya pada sang pemilik kehidupan. Meski demikian, tak semua doa Rasulullah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang ditolak adalah ketika Rasulullah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menimpakan permusuhan di antara umat Islam. Ternyata doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya sebagai berikut. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah tiba di tempat yang tinggi. Ketika melewati Masjid Bani Muawiyah, beliau masuk dan kemudian sholat 2 rakaat. Mereka pun sholat bersama dan Nabi SAW memanjangkan doa kepada Allah lalu berpaling kepada mereka. Rasulullah SAW lalu bersabda, "Aku memohon 3 perkara kepada Allah, maka Allah memberiku 2 perkara dan menolak 1 perkara. Aku memohon agar Dia tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan yang menyeluruh, maka Dia mengabulkannya. Tidak membinasakan mereka dengan ditenggelamkan, maka Dia mengabulkannya. Dan tidak menimpakan permusuhan di antara mereka, maka Dia menolaknya." Hadis riwayat Muslim. Doa Rasulullah yang ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut jelas hanya Allah yang tahu mengapa hal itu tidak dikabulkan. Dan hingga sekarang sejak Rasulullah SAW wafat, ada pertikaian dan ada permusuhan di antara umat Islam terus terjadi. Wallahu a'lam. Yang kemudian menjadi persoalan saat ini, khususnya di Indonesia, ialah ketika perbedaan pemikiran, pandangan, dan sikap keagamaan antara satu dengan yang lain sudah memasuki zona merah, di mana yang dianggap benar adalah pendapat golongannya masing-masing, dan yang krusial ialah memandang salah terhadap yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lainnya, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Syekh Muhammad Bashir At-Tohlawi 2006 secara eksplisit dalam Ensiklopedia Larangan dalam Syariat Islam menyebut perbuatan menghina atau mengolok-olok kaum atau orang lain sebagai perbuatan haram. Kita sering mendapati ungkapan-ungkapan secara terbuka, terutama di media sosial, tentang cara berpakaian umat Islam saja menjadi topik pergunjingan. Mengatakan Islam bukan Arab, maka tidak harus bergamis yang notabene ke Arab-Araban. Padahal kalau pakai pantolan dan berjas yang notabene ke barat-baratan dianggap lumrah. Kalau mau Indonesia banget ya sarungan dan berpeci hitam ala Soekarno yang terkenal hingga Jazirah Arab. Celana cingkrang dan memanjangkan janggut juga tidak luput dari pembicaraan, padahal adalah sebuah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita seharusnya lebih risau dengan orang yang berpakaian tapi telanjang daripada sibuk menyoal orang yang sudah menutup aurat secara syar'i, mengenakan cadar, bergamis, bahkan orang yang berdahi hitam juga tidak luput jadi persoalan. Pernyataan-pernyataan yang cukup menggelitik juga, misalnya menyematkan identitas kepada kelompok, komunitas, bahkan negara tertentu sebagai Wahabi, Syi'i, Salafi, dan sebagainya yang mengidentikan mereka dengan Islam garis keras atau ekstrim. Barat dengan sekutu-sekutunya yang anti-Islam atau setidaknya Islamofobia telah dengan nyata mengadu domba antar potensi kekuatan umat Islam, dan sepertinya sadar atau tidak kita telah latah dan larut dalam skenario adu domba mereka.
Kita sepertinya begitu risau dan terganggu dengan keberadaan faham yang begitu mudah mengkafirkan orang lain. Padahal jika yang dituduhkan itu tidak benar, maka tuduhannya itu takfirisasinya justru kembali kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berkata kepada saudaranya, 'Hai kafir,' maka kembalilah ia kalimat itu kepada salah satunya. Jika benar seperti yang dikatakan, maka benarlah ia. Tapi jika tidak, maka ia kembali pada dirinya sendiri, penuduh." Hadis riwayat Muslim nomor 60 dan At-Tirmizi. Pertentangan antar umat juga tidak lepas dari sebuah hadis Nabi yang sesungguhnya justru memberikan keterangan dan kesimpulan final yang mantap. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada umat Bani Israel, sedikit demi sedikit. Sehingga jika ada di antara mereka Bani Israel yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, maka niscaya akan ada pada umatku yang mengerjakan itu. Dan sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 72 milah. Semuanya di neraka kecuali satu milah saja. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 milah yang semuanya di neraka kecuali satu milah." Para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2641. Dengan demikian, keselamatan umat ini tidak semata-mata ditentukan karena bergabung atau tidaknya seseorang dalam suatu organisasi massa keagamaan misalnya, namun lebih kepada ketaatan dalam menjalankan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Tentu perintah berjamaah, berorganisasi dan mengorganisir dalam berbagai amal kebaikan menjadi satu hal yang sangat diperintahkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang ingin diakui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahlu sunnah, maka hendaknya ia berkomitmen untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Secara sederhana, mulailah dengan membuat daftar sunnah-sunnah beliau sehari-hari, kemudian apa saja yang sudah dan bisa diamalkan. Dari sholat fardu berjamaah, memperbanyak puasa, bertutur kata yang baik, hingga memberi makan atau peduli terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tertindas secara sistemik atau mustazafin. Dari ratusan kebiasaan dan sunnah Nabi, berapa banyakkah yang sudah kita tiru dan amalkan? Apapun latar belakang organisasi dan aliran pemahamannya atau mazhab, hendaklah meminimalisir pemikiran yang tidak produktif karena kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran yang manusia rumuskan bersifat relatif. Sepanjang syahadat dan kitab sucinya sama, hendaklah jangan saling mencela. Terhadap yang berbeda keyakinan agama saja kita harus toleran. Lihat Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, apalagi terhadap sesama muslim. Meyakini sesuatu sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan. Sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan tentu merupakan suatu keharusan agar kita bersemangat dan istiqomah dalam mengamalkannya. Namun menganggap salah dan apalagi memusuhi orang lain yang tidak satu model keyakinan dengan kita, tentu merupakan kekeliruan yang hanya memperdalam jurang permusuhan yang mestinya kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.